jasanya. Kemudian klik lanjut di bawah, ini aturannya juga sudah ada, maksimal 2 MB, foto scan milik gambar jelas dan dapat terbaca. Sudah ada disclaimer-nya di bawah. Tidak mengikuti ketentuan di atas dapat dipublikasi. Nah, kemudian setelah itu klik lanjut lagi di bawah, kita akan dibawa ke halaman pilih program studi. Nah, ini pilih program studi, ada 3 pilihan program studi yang harus diisi. Peserta dapat memiliki 3 pilihan program studi dan PTKN yang berbeda, dari PTKN yang berbeda. Di 58 PTKN dan 1 PTN yang ada di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama. Nah, di sini yang harus perlu diperhatikan juga adalah pilihannya itu hanya boleh IPA atau IPS. Jadi kalau pilihan satunya IPA, ya pilihan 2-nya harus IPA, di IPA. Di sistemnya juga, sistemnya sendiri nanti dibatasi. Kalau pilihan satunya IPA, pilihan 2-nya itu pasti yang muncul juga IPA saja. Pilihan 3-nya juga yang muncul IPA saja. Kalau pilihan satunya IPS, pilihan 2-nya pasti muncul IPS dan pilihan 3-nya IPS. Jadi seperti itu. Jadi kalau semuanya satunya IPA, semuanya pasti IPA. Satunya IPS, semuanya pasti IPS. Baik, setelah itu, nah ini juga pilih lokasi ujian atau PTKN terdekat. Ini juga biasanya ada beberapa kasus yang salah pengertian siswanya. Yang dipilih di sini adalah tempat dia mau melakukan ujian, ya, atau PTKN terdekat. Kalau karena ujiannya sekarang online, jadi yang dipilih di sini adalah PTKN terdekat saja, karena untuk mencari, misalnya dia mau menanya-nanya informasi sesuatu, dia bisa langsung PTKN itu. Jadi lokasi ujian PTKN terdekat dapat dipilih pada lokasi terdekat calon peserta digunakan untuk memudahkan peserta ujian dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan. Ketika karena ujiannya online, ini lagi bukan lokasi ujian, tempat dia ujian di situ. Jadi ini dipilih lokasi ujian atau PTKN terdekat, supaya kalau mau mencari informasi mengenai PTKN bisa datang mungkin bertanya ke situ. Kemudian, nah kalau ini sudah fix semua, kalau mau masih diedit silakan diklik edit foto. Kemudian kalau lokasinya masih mau diubah atau prodinya masih mau diubah, boleh diedit. Nah, setelah semuanya fix, di situ ada klik ikuti ujian SSE. Nah, kalau sudah diklik ini ikuti ujian SSE, itu sudah tidak bisa lagi mengubah foto, mengubah pilihan, dan mengubah lokasi. Jadi ini wajib diperhatikan ke siswanya. Kalau sudah fix semua, baru diklik ini ujian SSE. Karena kalau sudah diklik, sudah tidak bisa mengubah. Nah, setelah diklik itu, nah ini akan muncul ini lagi ya, halaman berikutnya. Ini informasi saja semua yang tadi. Kemudian, nah di sini ada tombol finalisasi. Nah, setelah semuanya fix, klik tombol finalisasi. Setelah diklik tombol finalisasi, baru nanti muncul ini, tombol kartu ujian. Nah, kalau sudah ada tombol kartu ujian, tinggal diklik kartu ujiannya. Nah, kemudian akan muncul kartu ujian seperti ini. Di kartu ujian sudah informasinya sudah ini ada semua. Biodatanya sama ini jadwalnya. Jadwalnya itu sudah ada nanti kartu ujian. Jadwalnya ada jadwal uji coba dan jadwal ujian. Jadwal uji coba itu tertera di sini, jadwal ujiannya ada di bawah sini. Jadi ini harus diperhatikan oleh oleh siswanya. Kemudian di bawah juga sudah ada pilihan pilihan yang tadi dipilih oleh siswanya, seperti itu. Oke, baik, mungkin dari saya cukup segitu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Undang. Oke, terima kasih Pak Dr. Afif yang sudah menjelaskan dengan detail dan lengkap ya. Ini mungkin tinggal satu lagi mengenai metode pembayaran yang ini mohon menjadi penekanan bagi tim kita semuanya sebetulnya, karena ada beberapa hal yang di tahun kemarin itu sudah terkendala. Nah, mohon Mas Haris bisa menyampaikan kira-kira yang pembayaran untuk yang tahun sekarang seperti apa, termasuk nanti penekanan-penekanannya seperti apa. Monggo Mas Haris dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Dr. Eri, Kepala Sekretariatan, teman-teman Pokja UMPTKIN,
serta peserta rapat, baik bagian akademik dan bagian humas. Langsung saja Bapak Ibu sekalian ya, saya akan share dulu sebentar ini. Ini mekanisme pembayarannya. Sebenarnya saya akan sebentar saja lah menjelaskannya. Ini jadwalnya Bapak Ibu sekalian ya, saya hanya mengulangkan saja ini jadwalnya. Jadwal pendaftaran, finalisasi pendaftaran, setelah itu nanti ada uji coba dan pelaksanaan ujian serta pengumuman. Ini alur tadi sudah dijelaskan oleh Pak Afif. Nanti kami ya ini yang perlu dititik beratkan adalah di sini, yaitu di mekanisme pembayaran atau SIP. Jadi mekanisme pembayarannya itu ada dua. Yang pertama adalah melalui billing. Billing ini nominal yang harus dibayarkan melalui Bank BNI. Jadi kalau yang nanti di atasnya itu ada billing, ada tulisan billing di SIP-nya, itu wajib dibayarkan di Bank BNI. Tidak boleh di bank lain ya, tidak boleh di bank lain karena nanti pasti akan tertolak dan mungkin akan menimbulkan banyak masalah nanti, misalnya tidak PTKN tidak terdaftar dan lain-lain. Jadi yang nanti metodenya billing di atas itu wajib dibayarkan di Bank BNI. Yang kedua adalah metodenya itu VA ya, atau virtual account. Nah, kalau virtual account ini boleh dibayarkan di Bank BNI atau selain Bank BNI. Jadi ini metodenya pakai virtual account. Ini yang perlu dititik beratkan di dua mekanisme pembayaran ini. Nah, ini contoh dari sebelum mendapatkan SIP. Jadi ada yang satu yaitu melalui Bank BNI. Ini yang di atas, dia tidak ada penambahan 1.500 untuk virtual account. Dan ini adalah billing, hasil billingnya seperti ini. Ini hasil billingnya. Nanti di bawah dari SIP ini ada tata cara pendaftarannya. Ada tata cara pembayarannya melalui ATM, mobile banking, yang bisa itu ATM, mobile banking, SMS banking, via teller ya, Bank BNI. Internet banking belum bisa. Ini melalui billing. Jadi SIP-nya seperti ini. Setelah diklik bayar, kalau sudah memilih yang satu ini akan keluar seperti ini. Nanti nomor SIP itu boleh dicetak, boleh di-download, dan juga dikirimkan lewat SMS dan email. Jika SMS atau emailnya yang diinputkan saat pendaftaran itu aktif, makanya wajib aktif, karena biasanya tahun-tahun sebelumnya itu pendaftar tanya SIP dan PIN kadang-kadang ke helpdesk gitu ya. Ini yang billing ya, jadi ditekankan di billing ya. Di billing ini harus dibayarkan di Bank BNI, khusus yang billing. SIP. Jadi nanti kalau ada aduan di PTKIN, nanti Pak saya nggak bisa bayar gitu, coba ditanyakan dulu di atasnya itu SIP-nya apa, billing gitu, billing atau VA. Kalau billing ya wajib ditanya lagi bayarnya di mana gitu, di Bank BNI. Kalau misalnya masih terkendala juga, tolong nanti panitia Panlok itu biasanya ke kita ya, sebutkan saja nanti cabang mana dan apa kendalanya, nanti kita juga akan bantu untuk mempercepat prosesnya di cabangnya, di kotanya masing-masing, di Panloknya masing-masing. Yang selanjutnya ini pakai metode yang kedua, yaitu virtual account ya Bapak Ibu sekalian. Pakai virtual account ini ketika diklik bayar sekarang, maka ini akan tampilannya SIP-nya seperti ini. Nah, ini yang ini boleh dibayarkan di Bank BNI atau non BNI melalui virtual account. Nah, ini ada tambahan biayanya ini, biasanya kalau misalnya dibayarkan di non BNI ya, itu sesuai dengan banknya gitu. Misalnya dibayarkan di Bank BRI atau Mandiri atau mitranya di non BNI, itu biasanya ada tambahan. Ini seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah dibayarkan, di sini yang kedua adalah login kembali. Tadi sudah dijelaskan nama Mas Afif ya, login kembali, milih pilihan 1, 2, 3. Yang perlu diperhatikan di sini adalah Bapak Ibu sekalian, nanti adalah peserta itu setelah kartu ujian ini dicetak itu akan diberi lampiran sebanyak 7. Mulai tata cara menggunakan SSC sampai tata tertib ujian, itu ada semuanya di saat kartu ujian ini dicetak. Jadi mohon nanti juga disampaikan kepada pesertanya jika ada yang melapor di Panlok, misalnya bagaimana tata cara ujiannya, itu sudah ada di kartu ujiannya masing-masing. Dan juga ditekankan bahwa mengikuti jadwal uji coba atau jadwal ujian yang tertera di kartu. Jadi
inilah ujiannya. Ini kartunya akan berbeda-beda nanti ya, jadwal ujiannya akan berbeda-beda karena nanti sesuai sesinya nanti. Intinya ikuti saja jadwal yang ada tertera di kartu ujian. Yang ini sesi 1 dapatnya jam 7.20, nanti kalau yang sesi 4 atau 5 bisa dapatnya yang siang jam 10.30 atau jam 13.10. Jadi ini mengikuti kartu ujiannya nanti. Ujiannya itu mengikuti kartu ujiannya. Selanjutnya ini tahapan ya, itu selesai di pendaftaran. Setelah itu setelah itu adalah tahapan ujian SSC. Ini biasanya kami jelaskan untuk di Panlog saat mau menjelang ujian, tapi ini sudah kami bekali ini juga di kartu ujian peserta masing-masing sudah ada. Nanti akan saya tampilkan kartu ujiannya secara utuh. Yang pertama diunduh aplikasi SSC-nya. Setelah itu diinstal. Setelah diinstal langsung ikuti jadwalnya saja. Lihat di kartu itu kapan jadwal uji cobanya. Di jadwal di sana ikuti saja. Loginnya jam berapa silakan. Jadi 5 menit sebelum ujian dimulai itu sudah siap-siap membuka aplikasinya ya. Memang ujian itu akan dibuka tepat pada saat 7.30 atau intinya di sini. Tepat saat jam ujiannya. Kalau 7.20 ya nanti akan login 7.20 ya, dia akan 7.20 seluruh login sudahan. Seperti itu sudah peserta sudah bisa login biasanya. Login mengikuti tahapan, mengikuti jadwal ujiannya. Setelah itu mengikuti jadwal ujiannya. Jadi uji coba kita ikuti, jadwal ujian juga kita ikuti karena supaya kita nanti saat ujian tidak ada kendala ya. Jadi biasanya di uji coba itu tidak ada masalah, misalnya kita menetapkan sinyalnya yang mana gitu kan, di mana tempat sinyal yang terbagus itu. Jadi saat ujian itu sudah fix seperti itu. Ini sudah kami bekali di kartu ujian sebenarnya. Setelah itu ikuti pengumuman. Selesai pengumuman di tanggal 17 kalau nggak salah. Ini alur ujiannya. Nah ini pas hari H-nya atau pas saat uji cobanya. Jadi login 5 menit sebelum ujian itu login. Setelah itu take screenshot ya, arahkan ke wajah dengan kartu ujiannya, terus di screenshot. Setelah itu ikuti simulasi. Simulasi itu boleh diikuti, itu boleh tidak. Hanya 5 pertanyaan kalau nggak salah simulasi ini, untuk supaya membiasakan menggunakan aplikasi SSC. Setelah itu baru ikut mulai ujian. Nah ini nanti teknisnya intinya selama ujian itu akan dibuka loginnya dan tidak ada penambahan mekanisme tambah waktu ujian atau apa, tidak ada ya, ikutin saja sesuai dengan jadwalnya ya, yaitu ujiannya 7.30 sampai 9.10. Selanjutnya kalau ada kendala apapun itu bisa melalui helpdesk-nya UMPTKIN. Kalau terkait dengan ujian nanti pas hari H itu nanti ke SAPA ya, langsung aja ke sapa.umptkin.ac.id. Tapi untuk pendaftaran untuk pendaftaran bisa juga ke SAPA, misalnya ke SAPA atau ke Panlog, nanti Panlog ke Panitia Pusat atau langsung ke helpdesk yang ada tertera di UMPTKIN ya. Mungkin itu saya akan coba share screen untuk kartu ujian utuhnya ya. Nanti sebentar dulu, saya pilih dulu kartu ujiannya mana nih. Ya, bentar saya share screen dulu. Mana tadi? Oh, ini. Coba saya login dulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya login dulu ini untuk kartu ujiannya. Nah ini tampilan fullnya ya, nanti seperti ini. Nanti tinggal dicetak kartu ujian ya. Nah dicetak kartu ujian. Nah ini nanti di bawah ini ada tata cara, tata tertib mengikuti SSC UMPTKIN 2021. Ini sudah ada nih. 1-9 tata caranya sudah ada. Tata tertibnya juga sudah ada. Terus tata cara alur dan tata tertib itu juga sudah ada. Sudah kami bekali semuanya. Apa yang harus dilakukan. Dan peserta mengalami kendala juga ada di SAPA. Ini seperti ini. Setelah itu alur mengikuti ujian SSC ya, sebelum ujian harus ngapain, saat ujian apa yang harus dilakukan, setelah ujian juga harus apa yang dilakukan, terus kendala ujian kemana gitu kan. Ini sebenarnya sudah ada di kartu ujiannya masing-masing. Habis itu tata tertib, kami ulangi lagi nih tata tertib supaya mahasiswa membaca. Setelah itu tata cara instalasi aplikasi juga sudah ada. Jadi aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian
Itu ada dua, yang pertama adalah smartphone, yang kedua adalah PC ataupun netbook ya. Semuanya wajib menggunakan kamera. Kalau netbook itu wajib ada kamera depannya, atau PC wajib kamera depannya juga ada. Kalau smartphone minimal sudah ada kamera depannya. Itu semuanya wajib ya, karena selama ujian itu akan dipantau ya, dipantau oleh panitia, akan dipantau selama ujiannya. Setelah itu juga akan jika ada beberapa teknis itu juga nanti akan diperingatkan gitu ya. Ini spesifikasinya ada semua di sini ya. Jadi tahapannya juga sudah ada, alurnya juga sudah ada. Ini cukup seperti ini. Jadi, kalau mau cetak silakan nanti tinggal dicetak kartu ujiannya, ya kan. Kalaupun ingin kembali ataupun logout silakan logout. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Intinya saya tekankan nanti mungkin saat waktu pendaftaran itu banyak kendala mungkin di pembayaran ya. Di pembayaran itu antara billing dengan virtual account itu. Intinya kalau misalnya billing itu hanya dapat dibayarkan di Bank BNI, sedangkan virtual account itu bisa dibayarkan di Bank BNI maupun non BNI. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata, ucapan, tingkah laku yang kurang berkenan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haris ya yang sudah menyampaikan mengenai mekanisme pembayaran ya, pembayaran mengenai UMPTKIN. Perlu saya garis bawahi tadi ya, untuk pendaftaran ini ada dua hal mungkin yang tadi di highlight itu. Yang pertama, mencantumkan email dan nomor WA, karena itu nanti akan dikirimkan slip berikut PIN ke email dan ke WA tersebut. Kemudian ada penekanan tadi di kartu, ada yang di bold di atas kanan kalau tidak salah, ada yang metode pembayarannya billing, kemudian ada yang virtual account. Ini langsung aja ya, kita langsung saja ke proses tanya jawab. Di sini di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada informasi mengenai menginstruksikan ke seluruh cabang BNI. Ini sudah kita lakukan berapa kali rapat dengan tim BNI, dan terakhir 2 hari ke belakang malam kita sudah rapat juga dengan BNI, dan informasinya sudah mulai diinformasikan ke setiap cabang yang ada di BNI termasuk unit. Nah, yang kedua ada pertanyaan, apakah boleh mengubah sistem pembayaran dari virtual account ke billing atau sebaliknya? Monggo dari Mas Afif mungkin ya untuk pertanyaan pertama. Baik, kalau mengubah dari billing ke telepon itu nggak bisa. Jadi kalau sudah pilih billing ya harus pakai billing, kalau ke telepon ya harus pakai telepon. Jadi kan. Karena itu sudah terflag ke banknya, Mas Hafif ya? Terkirim ke banknya. Kalau dia buat ke telepon sudah terkirim ke bank. Kalau dia buat billing sudah terkirim ke banknya. Jadi sudah tidak bisa diganti. Oke, terima kasih Mas Hafif. Yang kedua, nah ini sekedar informasi, pelaksanaan SSS sebelumnya terdapat kamera peserta yang tidak dapat terhubung dengan aplikasi. Jadi sehingga ujian tidak dapat dipantau, mungkin ada solusi dari panitia. Nah ini Mas Haris nih kayaknya nih. Iya Pak, nanti ya biasanya kemarin yang aduannya ke Sapa itu ada solusinya kok. Kita selesaikan solusinya. Nanti tinggal pasti ada kendala seperti itu. Makanya nanti disampaikan saja ke Sapa apa kendalanya. Sampai panitia itu kadang-kadang sampai menelpon itu ya, menelpon yang bersangkutan itu. Kadang-kadang sampai seperti itu. Insya Allah ya tahun ini kita akan perbaiki dari sisi kami dari aplikasi SSC-nya ya. Tapi biasanya kalau dari pihak pengguna kalau sudah tidak ada kameranya itu yang repot itu. Mungkin itu sih Pak yang bisa kami sampaikan. Intinya kalau ada kendala langsung ke Sapa saja lah, ke Sapa terkait dengan ujian ya. Apa kendalanya? Kameranya tidak bisa diaktifkan dan lain-lain. Itu Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ataupun biasanya ada juga dari ketika pelaksanaan ya, ada notif ke peserta langsung dari pengawas ya, langsung menginformasikan bahwa kameranya misalkan off ataupun apa nanti ya. Lanjut dari Pak Tommy Kendari. Oh sebentar, sebelum Pak Tommy ada Pak Jaka ya, Pak Jaka.
Nanti kita kirimkan Pak Jaka berikut nanti materi ya. Slide nanti akan kita kirimkan dari panitia. Ada panduan ya. Panduan nanti bisa diunduh di laman juga. Nanti saya juga share di sini ya. Jadi kita sudah sediakan panduan ya. Jadi kita sudah sediakan itu panduan pendaftarannya. Jadi mana tadi ya? Ini kan ini nih panduannya sudah ada sebenarnya. Ini nanti bisa diunduh itu oleh peserta di laman OMPTKIN. Tapi sekarang belum bisa diunduh ya, karena kita belum dibuka itu pendaftarannya. Jadi ini panduan ini lengkap, panduan lengkap pendaftarannya ini bisa diunduh oleh peserta. Nanti kita juga share di sini, ya. Terima kasih Pak. Oke, dari Antasari terkait kartu ujian. Perlu ada peringatan ke peserta untuk memperhatikan zona waktu ujian ya. Kalau saya sudah di kartu, nanti mohon lebih ada penekanan lagi mungkin Mas Afif, Mas Haris ya. Jadi kalau di sini disarankan ada penekanan warna merah di situ ya. Nanti kita coba cek ya, apakah memungkinkan dari sistem atau tidak. Nanti langsung dijawab mungkin Mas Afif ya. Kemudian yang dari Melabo, kami di Aceh tidak lagi bank BNI, semua bank konvensional syariah. Apakah memungkinkan kalau di Aceh khusus virtual account saja? Oh, Mas Afif. Baik, mengenai kartu tadi yang zona waktu, sebenarnya di kartu itu sebenarnya sudah mengikuti ya. Jadi kalau zona waktu ininya di pilihan PTKIN terdekatnya itu di zona waktu misalnya WIB, itu di kartunya juga akan muncul jadwal yang WIB. Demikian pula sebaik kalau di WITA atau WIT itu akan muncul waktunya WIT. Jadi sudah menyesuaikan sama sistem. Tapi nanti kalau memang mau dipertegas lagi mungkin di di fontnya mungkin ditebalkan lagi atau ubah warnanya itu juga nanti bisa kami akan lakukan itu. Kemudian untuk di di Aceh mungkin nggak Mas untuk di virtual account semua misalkan khusus untuk Aceh. Jadi kalau misalnya pilihan ininya ya, pilihan metode pembayarannya. Enggak, maksudnya kalau pilihan ini atau kota tempat tinggalnya di Aceh gitu. Iya, benar. Oh, iya. Kalau kota tempat tinggalnya bisa aja sih sebenarnya, kalau di sistem bisa. Panlock aja Mas, panlocknya aja. Kalau yang milih ujiannya di Aceh gitu langsung di flag virtual akun aja. Di ininya pilihan ininya ya, pilihan panlocknya. Iya, pilihan panlocknya aja. Iya, pilihan panlocknya bisa. Bukan kota tempat tinggalnya, pilihan panlocknya. Iya, pilihan panlocknya aja Mas yang lebih mudah itu. Baik, nanti saya akan catat. Dari Lucky Firman Asodik, ini pertanyaan tentang nilai rapot nih Mas. Nilai rapot, walaupun tadi sudah dibahas rapot ya, untuk rapot tidak dimasukkan secara detail ya, beda mungkin dengan tahun sebelumnya. Monggo Mas Afif ini nih. Untuk nilai rapot Mas Afif, dari Lucky Firman. Nggak detail lagi nilai rapot? Nggak detail, itu hanya nilai total. Totalnya saja. Sudah tidak ada detailnya, dihapus. Udah hilang berarti Mas Afif, Mas Asif ya? Iya, hilang Pak, hilang. Izin Pak Undang, itu yang tadi yang pilih metode pembayaran itu kan harus bayar dulu baru milih lokasi ujian itu. Iya, betul. Bisa diulang Mas Asif? Yang Aceh tadi kan itu kita mau membuat bagaimana siswa yang dari Aceh itu memilih hanya VA aja kan? Iya, benar. Nah, itu kan agak susah kalau kita nge-flagnya dari milih tempat ujian dulu baru nge-VA. Iya, benar. Iya. Kan harus VA dulu kan, dibikin VA dulu, bayar baru milih tempat ujian. Artinya gimana Mas Asep solusinya? Paling kota ininya saja, kota domisilinya. Kecuali kota ininya, kota tempat milihnya ya? itu. Itu bisa. Domisilinya. Oke. Itu ya yang mungkin ya. Siap. Kemudian ini Android ya. Ini kita lagi coba kembangkan untuk, walaupun sebetulnya kita kalau untuk peserta kita ada proses uji coba ya. Uji coba yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Oke, lanjut.
Dari Fadli, kalau bisa diblok untuk peserta asal Aceh pilihan, oh yang tadi udah ya. Untuk aplikasi pengawas, dalam hal peringatan, kalau bisa diberikan form ketik teguran berdasarkan opsi teguran. Ini sebetulnya Mas Yusuf ya. Aplikasi pengawas dalam hal peringatan, kalau bisa diberikan form ketik teguran berdasarkan opsi. Ada kalau ini ada sih ya? Sudah ada ini. Ini sudah ada ini Pak. Ini tegurannya ada, diketik manual juga sudah ada ini. Enggak ada. Mas. Paling nanti kan ini H-5 atau H-10 itu kan kita biasanya dengan koordinator SSI sudah pertemuan lagi ya Pak ya. Itu. Nah ini mungkin berdasarkan pengalaman Mas Afif, Mas Haris dan Mas Asep dan teman-teman Pak Eri ya. Jadi ada kejadian itu di beberapa tempat itu melaksanakan tesnya itu dia menggunakan lab, misalkan lab sekolah yang kemudian dikumpulkan si peserta didik di situ. Apakah ini ada regulasi khusus atau diizinkan atau tidak untuk mengatur kalau sekolah mau mengadakan atau kalaupun misalkan dari perguruan tinggi ya mau menggunakan lab misalkan. Di POB ada Mas Haris nggak ya aturannya? Mas Haris, monggo. Kalau di aturan tuh enggak boleh kan itu udah minimal fisikan disensi 3 meter itu. 3 meter ya. Dan tidak boleh ada orang lain selain di ruangan itu kan. Itu. Kalau labnya mungkin 3 meter mungkin nggak apa-apa. Iya, kan? Ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kelihatan kalau regulasinya seperti itu tata tertibnya. Jadi kalau misalnya sampai ketahuan itu kan oleh pengawas ya itu boleh pengawas melakukan diskualifikasi itu. Karena dia sudah melanggar daripada apa yang ada di tata tertib kita. Ya. Itu sih Pak. Itu saja. Oke, peserta tunanetra tetap harus ada pendampingan ada ya? Iya ada. Ini makanya di pendaftaran tadi itu sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk mengisi tadi itu yang difabel itu ya. Apakah dia punya tunanetra, tunarungu gitu kan? Karena ini perlakuannya kan berbeda Bapak Ibu sekalian. Ini kita harus kita datangkan atau kita sampai datang ke sana gitu kan. Seperti kemarin contohnya kan ada di Padang itu. Di Padang itu luar biasa panitianya itu. Ada satu yang tunanetra, kalau nggak salah tunanetra di Padang itu juga itu penting nanti ya waktu sosialisasi itu boleh jadi difabel itu boleh, maksudnya yang memiliki kebutuhan khusus itu boleh mengikuti ujian UMPTKIN dan pasti ujiannya akan berbeda ya, ujiannya sama cuman perlakuannya akan berbeda mulai dari pengawasnya, mulai dari tata caranya. Kalau yang lain itu harus sendiri, ini ada didampingi oleh beberapa pengawas. Ada yang bacakan, kalau tunanetra nanti ada yang membacakan. Jadi nggak boleh yang bacain itu saudaranya, nggak boleh yang bacain nanti panitia. Jadi SOP-nya, POB-nya itu juga sudah ada nanti. Itu saja sih Pak yang bisa saya harus datang ya tunanetranya. Ya, datang atau PTKIN mengunjungi Pak. Jadi nanti biasanya kalau kemarin itu Padang itu mengunjungi kalau nggak salah Padang itu kalau nggak salah mengunjungi ke yang bersangkutan. Itu sih. Oke, ini dari Maluku nih. Maluku ada pertanyaan tentang internetnya misalkan tergendala, apakah ada solusi? Kalau misalkan saya lihat sih di pengalaman sebelumnya itu memang datang ke perguruan tinggi terdekat ya, tapi nanti dibantu juga yang lain, datang ke perguruan tinggi setempat yang dekat dari peserta, atau makanya ada proses uji coba. Nah di situ mohon dilakukan dulu uji coba, kalau udah yakin tempatnya di situ ya sudah baru lakukan ujian. Kemudian apakah mungkin ujian di depannya ada cermin? Monggo. Kalau di POB kalau nggak salah tidak ada ya. Sebenarnya kemungkinan kecurangan itu pasti ada Pak. Ya, kemungkinan semua kecurangan itu pasti ada. Tapi kita meminimalisir ya. Makanya di situ ada kamera aktif. Nanti juga ada rekam. Sebenarnya ada rekam apa namanya? Nanti kita coba kembangkan rekam suaranya gitu kan, apa yang terjadi di situ ya, gitu kan. Itu ya pengembangan sekarang itu. Jadi sebagai informasi awal itu, kalau kemarin kita cuma capture gambar saja. Nah untuk sekarang kita akan coba kembangkan untuk suara itu. Karena kita akan coba mengembangkan tentang BTQ-nya ya.
Ini mungkin nanti kita akan coba kembangkan dari tim, makanya masih kita kembangkan, mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan sudah bisa terrealisasi. Oke, masih ada? Saya persilahkan. Kalau masih ada, bisa di chat di link Zoom ini. Atau bisa langsung komunikasi juga bisa, monggo langsung ini saja, langsung sampaikan kira-kira masalahnya apa. Atau raise hand dulu, nanti kita coba ini kan. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Oh ini, pengalaman kemarin dari komplain dari Sapa terkait ujian susulan apa ada, dan sebelumnya kemarin ada ya? Kemarin ujian susulan ada, itu di 2 hari terakhir. Hari terakhir. Itu makanya nanti keluhan kalau bisa, kalau terkait dengan ujian, keluhan kalau bisa ke Sapa ya, karena kami menerima keluhan itu yang kemarin kita approve itu yang di Sapa Pak ya, Pak Undang ya. Betul. Di luar itu tidak bisa. Di luar itu kita tidak bisa karena memang harus ke Sapa prosedurnya. Karena di Sapa itu detailnya terurai gitu kan, detailnya terurai. Kenapa dia tidak bisa dan apa itu biasanya jika kita juga biasanya konfirmasi ulang biasanya. Kenapa sampai ya, banyak kok kemarin dia sampai jatuh juga. Ada yang resen silahkan langsung sampaikan saja pertanyaannya apa, atau informasi yang baru juga boleh disampaikan ke kami. Harusnya ada fasilitas chat pengawas dengan peserta. Ini sebetulnya kemarin ini juga menjadi pertimbangan di kami ya. Kalau kemarin kita khawatir ada yang di chatnya itu hal-hal yang tidak diharapkan. Misalkan si pesertanya itu adalah saudaranya atau misalkan warga dari tetangganya. Tapi nanti kita coba sampaikan ke tim, karena secara sistem itu memungkinkan, tapi itu perlu pertimbangan dan perlu kesepakatan atau keputusan dari pimpinan. Nanti kita coba sampaikan ya dari Gorontalo. Tapi kalau dari pengawas ke peserta ada ya 3 kali kalau nggak salah itu. Kalau 3 kali ya, ada sih, ada. Betul. Cuman kalau berbentuk chat mungkin Mas Haris itu masih belum ya kemarin, karena kita khawatir itu. Artinya kita memberikan informasi, khawatir informasinya misalkan jawaban ataupun apa di situ ya. Itu aja sih yang dikhawatirkan. Cuman nanti kita coba sampaikan. Setiap peserta UMPTKIN udah otomatis memiliki akun Sapa. Ya, otomatis itu langsung otomatis. Ya. Apakah bisa untuk ujian susulan tidak terlalu mendadak untuk informasi? Susulan itu biasanya di 2 hari terakhir. 2 hari terakhir, dan biasanya kalau kemarin itu kalau nggak salah Mas Haris cetak kartu lagi ya kalau tidak salah. Iya, dan itu di BOB itu 1 hari sebelum Jadi kalau ada masalah langsung dilakukan di Sapa saja. Jadi sehari sebelum ya? Iya, sehari sebelum. Kalau misalnya kendala gitu kan, misalnya memang kendala ujian di sesi pertama itu kan dia ada jeda untuk ke sesi ujian susulan. Jangan pas ujian susulan ini misalnya kan ujian itu 3 hari gitu kan, hari keempat misalnya hari susulan, nunggu hari keempat aja ke Sapa. Mending kalau misalnya ada masalah langsung ke Sapa saja. Karena dia nanti kita akan melihat ya, karena kita akan melihat apa yang dia itu perlu diujikan susulan enggak gitu kan. Yeah. Nah, kan itu ada kriterianya, itu ikut ujian susulan itu ada kriterianya. Kalau misalnya dia udah ujian lewat daripada 15 20 soalnya udah dikejawab ya kita nggak bisa gitu kan. Ada kriterianya ya, jadi ada kriterianya, kriteria tertentu, banyak banget kriterianya. Intinya ya ditentukan sama panitia pusat juga ya. Iya. Berhak atau tidak berdasarkan data yang ada di Sapa. Oke. Masih ada? Ini besok ya, soalnya besok udah mulai pendaftaran tanggal 1 sampai 30 April. Kemudian 1 Mei sampai 6 Mei itu adalah posisi finalisasi. Kemudian 24 sampai 2 Juni itu adalah proses pelaksanaan ujian SSE kita. Oke, dari Kerinci, kalau masalah suara barangkali yang bisa dijadikan sebagai satu pelanggaran yang terkait atau berhubungan dengan ujian tes. Karena kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran, maka bisa jadi. Kalau seluruh suara dijadikan sebagai suatu pelanggaran,
Oke, ini oh ya, benar-benar. Kemarin kalau tidak salah teguran-teguran menjadi penilaian juga di kami ya. Ada beberapa teguran. Bahkan kalau tidak salah 3 kali teguran dan tidak diindahkan itu pengawas bisa mendiskualifikasi peserta. Dan ini menjadi penilaian sebetulnya, penilaian di kami. Termasuk respon untuk menjawab soal, kemudian baik cepat ataupun telat ya, itu akan kami jadikan proses penilaian. Artinya suara di sini sebetulnya untuk mengatasi ketika ini lagi kita kembangkan sebetulnya untuk BTQ sebetulnya. Jadi khawatir ada suara-suara yang di luar dari yang disampaikan oleh peserta. Termasuk di luar ada yang memberitahukan apa di situ. Makanya nanti ada capture untuk suara yang ada di sekeliling di situ. Tapi kita random ya, tidak dari awal sampai akhir, tapi kita proses random dan peserta pun tidak tahu. Kayak kemarin ketika peserta tidak tahu ketika proses pengcapturean yang kayak kemarin. Oke, masih ada? Atau yang lain bisa menambahkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat? Bagian humas mungkin untuk terkait pendaftaran. Karena biasanya yang ujung tombak itu kan bagian humas ini. Sukses pendaftaran. Ya, betul, karena tahun sekarang emang tadi disampaikan di awal ya, untuk yang SPAN kita ada penurunan. Mudah-mudahan walaupun sebetulnya tahun kemarin juga ada penurunan untuk SPAN, tapi untuk UM kemarin memang meningkat. Nah, harapan juga sekarang untuk yang UM juga meningkat. Nah, ini emang tergantung dari kita semua, baik dari humas ataupun TIK ya, ataupun dari akademik. Tapi menjadi ujung tombak sebenarnya di humasnya. Monggo, ada pertanyaan kira-kira dari humasnya atau dari akademik? Bisa langsung ya, bisa langsung sampaikan. Atau ada yang perlu disampaikan lagi, Mas Afif, Mas Asep, sama Mas Haris, dipersilahkan. Saya cukup. Cukup ya, Mas Afif? Saya cukup Pak, saya cukup Pak. Cukup. Oke, Mas Asep? Cukup Pak, cukup. Cukup berarti semuanya ya? Sebelum ini kan saya coba kirimkan dulu filenya ya, slide materi. Oh iya, slide materi. Oh iya, saya kirimkan juga Pak. Ini mungkin dari panitia akan mengirimkan, ada sedikit yang diedit dulu dari Mas Haris sama Mas Afif ya. Jadi ada kejadian kemarin yang mengirimkannya ke nomor rekening tertentu. Oh iya. Itu kemarin. Itu juga contoh ya Pak ya. Contoh. Tapi kan kadang yang lihat itu karena lihat contoh di situ jadi contohnya itu. Saya XXX sekarang udah saya XXX nilainya itu. Di POB saya XXX itu supaya nggak ada itu yang ngirim. Soalnya saya ditelepon saya. Oke, nanti akan coba kita ini kan ya untuk video ke tim humas. Ini untuk video pendaftaran ya. Kalau kemarin sih kita dilombakan setiap humas ya untuk proses ini. Tapi nanti kita coba dari panitia mungkin akan coba buatkan yang singkat. Kalau untuk yang BNI sudah ada sebetulnya. Pembayaran ya, tapi tinggal yang ininya. Oke. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Untuk aturan saat ujian, nah itu sudah ada di POB dan di tata tertib Mas Haris ya, sudah ada ya. Di kartu peserta sudah ada di situ. Dan sekarang ada penambahan termasuk ketika ada keluhan langsung ke SAPA. Kemudian udah ya, ini ya, udah semua ya. Kayaknya sudah clear ya. Ini yang bergabung sudah 160. Berarti kalau kita hitung 58 atau 59 sudah dua-duanya sudah hadir. Harapannya sih dari dari humas dan akademik sudah hadir dari perwakilan masing-masing ya. Kalaupun ada yang 2 orang, 3 orang sih nggak masalah. Yang penting minimal ada perwakilan dia. Karena mulai besok peserta ujian jika dalam kondisi seperti apa. Panitia pusat punya kewenangan untuk peserta ujian jika dalam kondisi seperti apa. Itu sebenarnya yang tadi sampaikan Mas Haris, ketika sudah tidak sesuai dengan yang tata tertib atau aturan yang ada di kartu peserta, sebetulnya itu sudah melanggar, ya sudah. Itu ya, mungkin yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada
para narasumber ya, baik dari tadi pagi sampai yang sekarang, Pak Dr. Afif, kemudian Dr. Haris, dan Dr. Asep ya, yang sudah menyampaikan materi-materi yang cukup lumayan jelas dan secara detail. Dan ketika ada pertanyaan boleh disampaikan ke kami ke pusat ataupun langsung di grup TK juga boleh, kira-kira masalahnya apa yang bisa kita bantu langsung kita respon ya, bisa direspon oleh helpdesk ataupun dari tim pusat. Termasuk hal-hal yang belum kami sampaikan di acara ini, nanti bisa juga dijaprikan langsung baik ke saya ataupun ke panitia pusat. Kang Puri mohon di-sharekan dulu mungkin file yang sebelum keluar sambil saya menunggu Pak. Kang Puri saya kirim japri itu. Oh sudah ya? Kayaknya lagi dicek dulu, khawatir ada yang nomor rekeningnya lagi Mas Haris. Atau kalaupun nanti nanti kita bisa share di grup TIK ya. Nah ini sudah di share screen kan? Udah ya? Kalau sudah, kamu sudah dikirim? Kita tunggu dulu ya. Terima kasih Pak Jaka. Ini teman sohib saya ini Pak Jaka dari Boni. Teman-teman yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Harapannya UMPTKIN 2021 sama suksesnya dengan 2020 ya. Ini karena dekat bantuan dari teman-teman semua. Amin. Baik luar dari biasa. humas ataupun akademik, termasuk tim TIK, karena biasanya kalau di kita akademik TIK itu juga. Iya Pak. Artinya sama-sama juga. Artinya yang menentukan sukses atau tidaknya sebetulnya tim kita semuanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar mohon tunggu dulu materi ya. Ini lagi di-upload dulu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan saja ya sebelum ditutup Zoom-nya. Ini proses upload dulu materinya. Mas Afif sudah dikirim tadi. Sudah dikirim.